Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Angga Wiasta dengan NPM 211305. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh metode latihan plyometrics, huddle half jump, dan box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Sebelum memasuki pemaparan hasil penelitian, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hermantarigan MPD selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan masukan terkait isi untuk penyempurnaan yang Bapak berikan, sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik. Yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo MPD, selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas saran, koreksi, serta bimbingan akademik yang sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini agar sesuai dengan kaidah akademik Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku dosen penguji, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir dan memberikan kritik serta saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penelitian ini ke depannya. Demikian sambutan pembuka dari saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut. Dapat pembimbing dan pembahas. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung dengan jumlah 30 orang siswa putra. Hasil penelitian post-test dan pretest pada tes vertikal jam dan tes keterampilan docking, siswa ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung setelah diberikan metode latihan plyometrics, huddle up jam, dan box jam dapat dideskripsikan sebagai berikut. Di sini terdapat tabel hasil penelitian daya ledak otot tungkai, yang dimana pada tabel ini terdapat kedua metode latihan untuk kemampuan daya ledak otot tungkai. Akan saya bacakan. Yang pertama, pada latihan hurdle half jump atau kelompok hurdle half jump. Terdapat tes awal dan tes akhir. Di sini pada rata tes awal yaitu di 51,33, pada tes akhir 59,4, pada standar deviasi 12,69, tes akhirnya 10,70, pada nilai minimum pada pada nilai minimum tes awal didapatkan 25 dan tes akhirnya 37, pada nilai maksimal pada tes awal 70, tes akhir 75. Berikut kelompok penjabaran kelompok box jam. Pada rata tes awal dapatkan 50,46 dan tes akhir 61,13. Pada standar deviasi di tes awal 9,38 dan tes akhir 8,41. Nilai yang dapat minimal yaitu 33, pada tes akhir 47, pada hasil maksimal didapatkan pada tes awal itu 62 dan tes akhir 73. Terdapat pula hasil penelitian keterampilan blocking. Hasil penelitian terhadap keterampilan blocking. Nah, di sini ada dua latihan kelompok. Yang pertama hurdle half jump, yang kedua box jump. Yang pertama akan saya jabarkan hasil kelompok hurdle half jump. Ya,
Rata yang didapat pada tes awal yaitu 37,96, pada tes akhir yaitu 71,42. Standar deviasi pada tes awal 7,89, pada tes akhir 8,09. Pada nilai minimal pada tes awal 25 dan pada tes akhir 58,3. Hasil maksimal pada tes awal yaitu 58,3, pada tes akhir 5 pada tes akhirnya yaitu 86. Berikut untuk kelompok box jam. Pada rata tes awal didapatkan 38,71 dan tes akhir 82,72. Star- Standar deviasi yang didapat pada tes awal yaitu 8,71, pada tes akhir 8,83. Nilai minimal pada tes awal yaitu 27,7, pada tes akhir 66,6. Pada nilai maksimal pada tes awal yaitu 55 dan 5, dan tes akhir 97,92. Demikian pemaparan yang hasil daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking. Selanjutnya hasil penelitian pada kelompok hurdle half jam. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi daya ledak atau tungkai kelompok hurdle half jam dan distri frekuensi keterampilan blocking kelompok hurdle half jam. Yang pertama yang akan saya jabarkan pada tabel ini yaitu tes awalnya terlebih dahulu. Baik, tes awal sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 3 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar. Berikutnya tes akhir akan saya jabarkan. Sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 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 4 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, dan sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar. Demikian terhadap Deladak Tungkai. Sekarang distribusi frekuensi keterampilan blocking kelompok hurdle hot jam akan saya jabarkan pada tes awal terlebih dahulu. Sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori kurang, dan sebanyak 10 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Berikutnya yaitu tes akhir, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Demikian hasil penelitian pada kelompok adalah jam. Berikutnya hasil penelitian pada kelompok box jam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi daya ledak atau tungkai. Daya ledak atau tungkai kelompok box jam. Yang pertama akan saya bacakan pada tes awalnya terlebih dahulu. Yang pertama, tes awal sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 3 siswa dengan kategori di bawah standar.
Berikutnya tes akhir, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 3 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar. Berikutnya distribusi frekuensi keterampilan blocking kelompok box jam. Kan saya bacakan yang pertama yaitu tes awal. Sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, maaf, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, dan sebanyak 1 siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang, dan pada tes akhir, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak 1 siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Demikian eh, pemaparan normal. Berikutnya itu uji prasyarat. Uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas. Pada hasil uji normalitas, kelompok latihan Hodel Hop Jam semua berdistribusi normal. Akan saya jabarkan kembali. Pada tes daya ledak atau tungkai, didapatkan tes awal eh, dengan perhitungan L hitung 0,139 lebih kecil daripada L tabel 0,220 dengan kesimpulan data itu normal. Dan pada tes akhir terhadap daya ledak atau tungkai pada kelompok Hodel Jam didapatkan L hitung 0,168 lebih kecil daripada L tabel yaitu 0,220 dengan kesimpulan normal. Berikutnya keterampilan blocking. Keterampilan blocking pada tes awal pada kelompok Hodel Jam didapatkan L hitung 140 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Pada tes akhir, L hitung didapatkan 0,128 dengan lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Demikian hasil uji normalitas kelompok pada lab jam. Berikutnya hasil uji normalitas kelompok latihan box jam. Pada tes daya ledak atau tungkai, didapatkan tes awal L hitung 0,120 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Pada tes akhir terhadap daya ledak atau tungkai pada latihan box jam, ini L hitung 0,127 lebih kecil dari L tabel 0,220. Kesimpulan normal. Berikutnya keterampilan blocking didapatkan pada tes awal L hitungnya itu 0,157 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Tes akhir didapatkan L hitung 0,083 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Berikutnya uji persyarat yang kedua yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas daya ledak atau tungkai berikut hasil uji homogenitas daya ledak atau tungkai. Yang pertama, terdapat variabel tes awal, kelompok Hodel Hop jam dan box jam. Didapatkan F hitung 1828 lebih kecil dari F tabel
2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen atau sama. Yang kedua yaitu tes akhir kelompok Hadal jam dan box jam. Didapatkan F hitung 1645 dan F tabel lebih kecil dari F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Dan selanjutnya hasil uji homogenitas keterampilan blocking. Yang pertama tes awal kelompok Hadal jam dan box jam. Dapatkan F hitung 1218 lebih kecil dari F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Yang kedua yaitu tes akhir kelompok Hadal jam dan box jam didapatkan F hitung 1109 dan F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Yang selanjutnya uji hipotesis 1. Pengaruh latihan Hadal jam terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking. Berdasarkan nilai T tabel N-1 sama dengan 15 kurang 1 dengan hasil uji dua arah alfa sama dengan 0,05 didapatkan nilai T tabel 2145. Maka untuk hasil analisis terdapat terhadap daya ledak tertungkai T hitung 11.514 lebih kecil dari lebih besar dari T tabel 2145 dan analisis keterampilan blocking T hitung didapatkan pada nilai 17.004 lebih besar dari T tabel 2145 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis HO diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan Hadal jam terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan yang peningkatan daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking dari metode latihan plyometric Hadal jam menjadi lebih besar. Di sini terdapat tabel di mana di bawahnya eh, terdapat uji pengaruh data tes awal dan tes akhir kelompok latihan Hadal jam terhadap daya ledak tungkai dan keterampilan blocking. Dapatkan T hitung lebih kecil dari T tabel dengan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya uji hipotesis kedua. Pengaruh latihan box jam terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking. Untuk analisis terhadap daya ledak atau tungkai, oke, T hitung 18.563 lebih besar dari T tabel itu 200-145 dan analisis keterampilan blocking T hitung 20.919 lebih besar dari T tabel 2145 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan Hadal jam terhadap daya ledak tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan daya ledak tungkai dan keterampilan blocking dari metode latihan plyometric box jam menjadi lebih besar. Berikut tabel pengaruh. Mana terlihat data T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan. Pada uji hipotesis ketiga, perbedaan tes akhir terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking pada kelompok Hadal jam dan box jam. Untuk analisis eh, terhadap daya ledak atau tungkai, dihitung 18.563 lebih besar dari T tabel
2145 dan analisis keterampilan blockingnya yaitu dapatkan T hitung 20,916 lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan Hodel-Hopjam terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra SMK menjadi lebih besar. Sorry. Di sini terdapat hasil uji perbedaan. Terlihat terhitung 0,480 dengan tabel 2048. Kesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap dialek atau tungkai. Dan terhitung 3197, tabelnya, tabelnya 2048. Yang kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keterampilan blocking. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Sebelum diberikan perlakuan berupa latihan hodl hop jam dan box jam, peneliti terlebih dahulu melakukan tes awal atau pretest. Setelah itu, hasil tes awal digunakan untuk membuat peringkat. Lalu siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan cara ordinal firing agar kemampuan awal kedua kelompok seimbang. Pelaksanaan latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kelompok hodl hop jam berlatih setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kelompok box jam berlatih di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Latihan dilakukan pada hari dan tempat yang berbeda agar masing-masing kelompok tidak dapat melihat atau meniru latihan kelompok lain. Hal ini dilakukan agar proses latihan berjalan maksimal sesuai dengan metode yang diberikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh latihan hodl hop jam dan box jam terhadap daya ledak otot tungkai. Berdasarkan hasil penelitian, kedua latihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya ledak otot tungkai. Artinya ada peningkatan terhadap daya ledak otot tungkai pada kedua metode latihan plyometrics menjadi lebih besar. Namun ketika dibandingkan antara antara kedua latihan, uji beda menggunakan uji beda, uji T, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok hodl hop jam dan box jam terhadap daya ledak otot tungkai. Artinya, ada peningkatan terhadap daya ledak otot tungkai kedua metode latihan sama besar dan sama baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Saharullah 2022, plyometrics merupakan latihan yang melibatkan anggota tubuh untuk dapat melompat dan bergerak eksplosif untuk dapat meningkatkan refleksi peregangan pada otot. Sehingga pada penelitian yang relevan pada hasil penelitian ini sangat erat hubungannya pada penelitian yang dilakukan oleh Regi Chojinda 2021 yang mengkaji pengaruh latihan plyometrics box jam dan paddle hopping terhadap daya ledak tertungkai pada tim bola voli SMA Negeri 34 Lawang. Disimpulkan bahwa kedua latihan memberikan pengaruh terhadap tertungkai. Hasil analisis perbedaan pengaruhnya pada kedua latihan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap daya ledak otot tungkai. Baik. Nah, berikutnya yang kedua, pengaruh latihan hadap jam dan box jam terhadap keterampilan blocking.
Pada keterampilan blocking, kedua latihan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan blocking. Artinya ada peningkatan terhadap keterampilan blocking. Pada kedua metode latihan plyometrics menjadi lebih besar. Namun ketika dibandingkan antara kedua latihan, uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hurdle hop jump dan box jump terhadap keterampilan blocking. Dengan metode box jump memberikan peningkatan yang lebih besar dibandingkan hurdle hop jump. Hasil yang memuaskan terlihat dari tes akhir. Sejumlah siswa putra mampu menahan bola dengan tepat yang dipengaruhi awalan, keseimbangan, dan pendaratan yang sangat baik. Menurut Zainuddin 2022, mengemukakan hubungan lompatan pada latihan box jump berkaitan erat dengan kemampuan kelompok otot untuk menghasilkan daya ledak yang baik dan dapat mengatasi gravitasi atau tubuh pada saat melompat di udara terlihat berhenti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Septi Cintra Pernana 2020 yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Skipping dan Naik Turun Bangku terhadap Tinggi Loncatan pada Teknik Blocking Atlet Bola Voli Putri Kaps Kartazi Seusik Pandeglang dengan hasil latihan naik turun bangku lebih baik daripada latihan skipping. Kesimpulan dan saran, eh, pertama kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada pada metode latihan plyometric saddle hop jump dan terhadap daya ledak tungkai pada keterampilan blok dan keterampilan blocking pada siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Manado. Ada pengaruh yang signifikan pada metode latihan plyometric box jump terhadap daya ledak atau tungkai pada keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kedua metode latihan terhadap daya ledak tertungkai dan ada perbedaan yang signifikan antara latihan hurdle hop jump dan box jump terhadap keterampilan blocking. Saran, berdasarkan hasil penelitian, tentunya terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan mengetahui terlebih dahulu permasalahan, kemudian kenali variasi latihan yang tepat untuk memberikan hasil atau peningkatan pada atlet voli wanita. Yang kedua, kepada para pelatih dan guru pendidikan jasmani dapat menggunakan metode latihan plyometric saddle hop jump dan box jump untuk meningkatkan daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking. Yang ketiga, bagi siswa bagi siswa dapat menerapkan metode latihan adalah jump dan box jump itu dapat meningkatkan tinggi raihan lompatan dan blocking yang efektif sehingga dapat mengembangkan progres ekstrakurikuler yang semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut dokumentasi sedikit yang dapat saya jabarkan. Sini terdapat pretest dan pemanasan untuk siswa. Foto bersama dan foto di depan Tugu SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Foto bersama guru olahraga atau guru pembina bola voli Pak Aleka dan foto bersama seserahan untuk sekolah di SMK Negeri 4 atau ucapan terima kasih. Sini foto treatment box jam video turun lapangan.
Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Sayang, sayang, si Patolka,
tanam kacang di tengah ladang. Tak mungkin padaun rimbun samalam denai lai ada rasa keadil, tapi lambe di sayang. Maafkanlah denai bukan nyota cinta, malaki hati kota biasa. Denai sabar menanti cinta udah sampai memutara di kapal. Adik, maafkanlah denai oh sayang, membuat hati adik saibo. Adik nan